Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di minggu kelima sesudah Epifani. Kami sangat bersukacita atas keikutsertaan anak-anak, para teruna, para pemuda, bapak dan ibu untuk melayani bersama, bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Semoga pelayanan kita akan mendatangkan sejahtera bagi segenap ciptaan. Ada sebuah lagu anak-anak yang sebagian besar dari kita tahu artinya. Minta, cari, dan ketok. Sudahkah kita melakukannya? Apakah pintu sudah dibuka bagi kita? Apakah kita meminta, mencari, dan mengetok di pintu yang benar dan dengan cara yang benar? Mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Allah, Penolong yang Maha Benar. Menghadap tata
Ya Bapa, kami bersyukur atas panggilan-Mu kepada kami. Ya Kristus, berkuasalah atas kami, agar mampu melayani-Mu dalam ibadah daring ini. Ya Roh Kudus, satukanlah kami semua dalam persekutuan ini. Inilah permohonan kami, karena kami yakin pertolongan kami hanyalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mazmur 62 ayat 6-13 kita baca secara berbalasan. Mazmur 62 ayat 6-13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman atau perenungan kita akan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Allah, pada malam hari ini, dalam kebersamaan untuk senantiasa mewujudkan ibadah keluarga pada malam hari ini, bersama-sama dengan jemaat-Mu dalam kesatuan kami sebagai gereja, yaitu di Jemaat GPIB Nazaret. Biarlah Tuhan mau menyapa kami dalam kebenaran firman untuk kami dituntun dan diarahkan menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu. Mampukan kami memahami, bahkan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga dengan demikian seluruh kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah atas kami semua karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13 yang menyatakan demikian. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas 11 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena
karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok bagiannya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya? Itu gantikan. Atau jika anaknya minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian bacaan Alkitab. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh mewujudkan kebersamaan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, meskipun dilaksanakan secara streaming. Dan senang bisa melayani Jemaat GPIB Nazaret dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Saya Pendeta Ananda Septoni Pasaribu, melayani di Jemaat GPIB Agape. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, di masa pandemi seperti ini kita memang lihat ya bagaimana umat itu rajin dalam berdoa. Ya, jadi ada hikmahnya juga. Kalau kita melihat bagaimana pandemi ini membuat umat Tuhan itu rajin berdoa ya, sehingga dibuatlah acara-acara atau kegiatan-kegiatan seperti doa bersama ya, secara bersama-sama juga secara sinodal. Ada yang namanya night call, morning call itu, atau di Mubel Jakarta Timur juga ada yang namanya firman multi, yang intinya adalah bagaimana kita menaikkan doa-doa kita. Namun memang muncul juga pertanyaan begitu ya, dari sekian acara atau doa yang kita naikkan, lalu sampai dengan saat ini mungkin kita bertanya ya, Tuhan itu mendengar doa kita nggak sih? Ya, itu mungkin kita bergumul gitu ya, apakah doa-doa yang kita naikkan itu didengar ya, sehingga memang akhirnya seringkali doa yang kita naikkan itu menjadi formal, dingin, kering, atau ya hanya kemudian menjadi rutinitas ya, karena adanya atau munculnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Nah, disinilah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memang harus terus ya mengupayakan bagaimana kita berdoa, yaitu bagaimana kita mengungkapkan ya seluruh doa kita yang mengalir itu memang dari hati yang menyala-nyala dengan kasih Tuhan ya, sebagaimana kalau kita baca atau kita lihat dalam bacaan ini ketika Yesus berdoa
yaitu doa yang memang benar-benar mengalir dari hati yang menyala-nyala dengan kasih Tuhan. Nah, inilah yang kemudian kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dalam konteks bacaan kita, Lukas pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Di situ kita melihat di ayat yang pertama bagaimana kemudian murid-murid Yesus itu juga ingin berdoa sebagaimana Yesus. Bagaimana mereka juga memang ingin belajar ya, bagaimana supaya berdoa itu secara tekun dan terus-menerus, bagaimana doa itu mengalir dari hati yang menyala-nyala dengan kasih Tuhan. Nah, disinilah kita lihat dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat dalam pasal 11, dikatakan di situ pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi di sini kita lihat bagaimana kemudian murid-murid ingin ya, bagaimana mereka bisa berdoa sebagaimana Yesus. Nah, di sini kita lihat dalam bacaan ini mereka mengatakan apa? Tuhan, ajarlah kami berdoa. Kenapa ini yang mereka minta? Ini menjadi suatu pertanyaan ya. Kenapa enggak mereka minta misalnya ajarlah kami berkhotbah? Atau ajarlah kami misalnya melakukan mujizat-mujizat, melakukan penyembuhan-penyembuhan. Tetapi murid-murid meminta bagaimana mereka diajar untuk berdoa. Nah, ini memang menjadi suatu pertanyaan ya. Kalau murid-murid meminta untuk diajar bagaimana mereka berdoa sebagaimana Yesus, ini karena berdasarkan pengalaman mereka ya, bersama-sama dengan Yesus, mereka dekat dengan Yesus, sehingga mereka tahu ya bagaimana Yesus yang berdoa. Dan setiap kali Yesus berdoa itu, kemudian mereka melihat ya bagaimana setelah Yesus berdoa itu ada kuasa yang besar, kemudian membuat Yesus mampu melakukan hal-hal yang besar dan yang luar biasa ya. Yaitu oleh karena apa? Oleh karena mereka melihat Yesus memisahkan diri lalu berdoa, dan setelah dia berdoa, mereka melihat ya bagaimana ada kuasa yang lebih besar yang keluar dari Yesus lewat seluruh kehidupannya yang berdoa. Nah, ketika kemudian mereka dapat berdoa sebagaimana Yesus, disinilah kemudian mereka meyakini ya, dengan kemampuan mereka ada kuasa yang kemudian juga diberikan kepada mereka untuk apa? Ya untuk berkhotbah, untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat-mujizat ketika mereka memang oleh karena doa juga mereka akan mengalami kuasa sebagaimana yang dialami oleh Yesus. Nah, inilah yang kita perlu lihat dan pahami ya berdasarkan konteks sebagaimana murid-murid Yesus. Maka di sini kita lihat dalam ayatnya yang kedua sampai dengan yang keempat, disitulah kemudian kita lihat bagaimana Yesus mengajar mereka untuk berdoa, yaitu berdasarkan doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami ini tentu kita sudah tahu ya, kita sudah mengenal ya doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus di dalam ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Memang kalau kita baca di dalam Injil Matius ini agak berbeda ya. Doa Bapa kami dalam Injil Matius itu lebih panjang, dan doa Bapa kami di dalam Injil Lukas ini lebih pendek. Ya, jadi memang oleh karena sumber yang berbeda, tetapi juga oleh karena konteks ya. Konteks Matius itu dalam doa Bapa kami adalah ketika memang Yesus sedang mengajar ya, di khotbah di bukit dia mengajar, maka bagaimana dia mengajarkan termasuk doa Bapa kami. Sementara kalau dalam konteks Lukas, doa Bapa kami di sini adalah memang mereka minta diajarkan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis ya. Jadi bagaimana kemudian mereka meminta untuk diajarkan sebagaimana doa yang berdasarkan doa Yohanes Pembaptis, maka di sini kita melihat Yesus mengajarkan
doa Bapa kami dalam ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat, ya. Itu yang diajarkan. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam ayat 5 sampai dengan yang ke-8, di situ kita melihat bagaimana mereka dalam menaikkan doa, ya. Diajarkan kepada murid-murid ketika mereka berdoa, ya mereka harus kemudian jangan sungkan-sungkan, ya, atau berusaha dengan upaya-upaya yang harus mereka lakukan. Jangan malu, jangan sungkan. Seringkali memang kan kita ragu, ya, apakah doa kita ini didengar atau tidak. Nah, inilah yang kemudian dikatakan apa dalam ayat yang kelima, jika kamu berdoa, ya, sama seperti seorang yang memang kedatangan tamu, lalu bagaimana dia mau menjamu tamunya, maka untuk memenuhi apa yang memang dibutuhkan oleh tamu itu, maka dia harus pergi ke sahabatnya dan mengetuk meskipun dalam situasi sudah malam hari, mereka sudah tertidur pulas, bangunkan, ya. Sebagai seorang sahabat meskipun dengan berat hati, pasti dia akan memberikan. Dia akan justru malu kalau dia tidak memberikan. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi jangan takut ditolak, jangan takut tidak didengar, jangan kemudian sungkan-sungkan, pokoknya berdoa. Ya, jadi memang ini menjadi persoalan juga, ya, buat kita, ya. Ketika misalnya ketika kita berdoa dengan keraguan, ya. Kalau sudah dimulai dengan keraguan, maka pasti tidak akan ada gunanya, ya, doa yang seperti itu. Atau bagaimana kita kemudian mengatakan dalam hati kita, apakah doa kita ini didengar? Nah, dengan keraguan-keraguan seperti itu, ya memang pasti akan tidak didengar, begitu, ya. Atau kemudian menjadi satu masalah. Jadi bagaimana kita kemudian berdasarkan ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8 itu, ya, bagaimana kita terus dengan tidak jemu-jemunya, dengan tidak sungkan-sungkan, dan bagaimana kita meyakini bahwa pasti akan didengar, ya, atau bagaimana Tuhan mau mendengarkan setiap doa-doa yang kita naikkan. Nah, lalu kemudian dalam bacaan kita ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13, nah disinilah kita melihat, ya, bagaimana juga mau ditekankan dalam bacaan kita, Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13, yang mau ditekankan adalah bagaimana jaminan terhadap jawaban doa kita, ya. Jadi ada jaminan yang diberikan loh sebenarnya, ya. Jadi kalau tadi kenapa kita ragu, kenapa kita sungkan, bahwa sesungguhnya ada jaminan terhadap jawaban doa kita. Nah, itulah yang diuraikan dalam ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13, ya, yang digambarkan bagaimana kita meminta, bagaimana kita kemudian berusaha meminta dan datang, karena sama seperti digambarkan Bapa kepada anak-anaknya, ya, dalam gambaran ini. Ketika dalam hubungan, dalam suatu relasi seorang bapa dengan anaknya, maka tidak mungkin, ya, seorang anak datang kepada bapaknya lalu bapaknya tidak menggubris atau tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh anaknya. Atau bahkan tidak mungkin, ya, ketika meminta kemudian justru memberikan sesuatu yang buruk, apalagi itu mencelakakan, kan nggak mungkin seorang bapa kepada anaknya. Bahkan dikatakan seorang bapa yang jahat sekalipun tidak akan mungkin memberikan hal yang buruk atau yang mencelakakan kepada anak-anaknya. Maka dalam relasi, dalam hubungan yang seperti itulah kemudian bagaimana kita memahami, ya, suatu jawaban doa yang memang mempunyai jaminan. Oleh karena apa? Oleh karena relasi, ya. Sebagai Bapa, ya, Allah itu, Tuhan di dalam Allah Tritunggal itu adalah sebagai Bapa yang memang sangat menyayangi dan mengasihi anak-anaknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita mau melihat, ya, bagaimana kemudian yang diharapkan, ya, yang memang mau ditekankan kepada kita
berdasarkan gambaran relasi antara bapa dengan anak dalam rangka mewujudkan seluruh doa-doa permohonan atau jawaban terhadap doa kita, maka disinilah kita mau menyadari ya bagaimana kita diharapkan dalam gambaran relasi bapa dan anak itu kita memang menjadi anak-anak yang baik gitu ya. Bagaimana diharapkan kita menjadi anak-anak yang baik dan taat. Maka dalam hubungan keluarga ya ketika kita melihat anak-anak kita itu baik, taat dan datang untuk meminta sesuatu, maka jangankan menolak gitu ya, atau apalagi memberikan hal yang buruk kan nggak mungkin. Ya, malah yang terjadi apa? Kita berusaha, kita berjuang. Meskipun kita nggak memiliki apa-apa atau kita nggak punya apa-apa, kita berusaha untuk memberikannya atau mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan dari anak-anak kita. Ketika dia memang sudah menjadi anak yang baik, sudah menjadi anak yang taat, pastilah kita memang dengan penuh kasih sayang mewujudkan apa yang memang menjadi harapan-harapan dari anak-anak kita. Maka jadi oleh karena itu kita harus mengingat juga apa yang dikatakan oleh Yakobus 5 ayat 16 ya. Dikatakan di situ dalam 15 dalam ayatnya yang ke-16b dikatakan doa orang benar apabila didoakan dengan keyakinan besar kuasanya ya. Doa orang benar apabila didoakan dengan penuh keyakinan dalam iman, besar kuasanya. Nah, disinilah kita bisa melihat ya bagaimana kita memang doa orang benar itu sebagai anak-anak yang baik, kita menjadi anak-anak yang taat, yang memang mau mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tentu di situ kita akan bisa melihat bagaimana kebaikan Bapa kita, bagaimana kebaikan Tuhan Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Karena kita sudah mewujudkan kehidupan dalam ketaatan, baik itu melakukan kehendaknya, tapi juga dalam iman. Sehingga dikatakan apa? Doa orang yang benar apabila didoakan dengan penuh keyakinan, besar kuasanya. Nah, itu yang perlu kita pahami sebagai hal yang pertama. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan bacaan ini juga, kita perlu memahami ya bagaimana jawaban doa itu yang memang mau diwujudkan, atau bagaimana Bapa di dalam relasi yang baik terhadap anaknya mau memberikan jawaban terhadap doa kita, ya tentu yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa sebenarnya ya. Atau bukan yang berdasarkan apa yang menjadi maunya kita, tetapi bahwa Tuhan menjawab dan mau memberikan kepada kita yang terbaik, yaitu yang sesuai dengan apa yang menjadi maunya Bapa atau yang menjadi kehendak Bapa, bukan yang menjadi keinginan atau yang menjadi maunya kita. Ya. Sebab segala sesuatu bahwa Tuhan pasti akan menjawab doanya, yang di dalamnya juga diikuti dengan apa? Diikuti dengan kemuliaan bagi Allah. Itu yang paling penting dan yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Bagaimana kita melihat bahwa jawaban doa itu adalah sebagaimana yang Tuhan mau. Bukan maunya kita, tetapi yang sesuai dengan kehendak Bapa. Sebab Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca misalnya ya dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 ya, dikatakan di situ dalam jawaban Tuhan terhadap doa siapa? Terhadap doa Paulus, yang memang sudah 3 kali dia meminta supaya Tuhan mencabut atau menghilangkan kelemahan yang oleh karena iblis. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan tidak mengabulkan apa yang diminta oleh Paulus, tapi dia menjawab apa yang menjadi harapan Paulus. Dengan jawaban apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku nyata atau menjadi nyata. Ya, justru dalam kelemahanlah kuasa Allah akan bekerja. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya bagaimana kemudian Paulus menjawab ya apa yang dikatakan oleh Roh kepada dia dalam 2 Korintus itu. Paulus kemudian meresponnya, sebab itu terlebih suka aku bermegah
atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, di sini kita melihat ya bagaimana kemudian Tuhan memberikan jawaban, tetapi bahwa di dalam jawaban yang memang Tuhan berikan, yang berdasarkan apa yang memang Tuhan kehendaki, bahwa di dalamnya juga diikuti dengan apa? Kemuliaan Tuhan. Yang juga kita lihat ya, justru dalam kelemahanlah dikatakan oleh Paulus ya, sebab terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus menaungi aku. Ya, jadi oleh karena itu di sini kita melihat jawaban doa yang memang sesuai dan yang seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi sekaligus apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau toh memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Paulus, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tapi justru bagaimana diberikan pengetahuan, diberikan hikmat, bahwa bagaimana dia bisa memahami jawaban Tuhan, dan bagaimana jawaban Tuhan itu adalah dalam rangka mempermuliakan nama Tuhan. Bahwa di dalam kelemahannya, di dalam segala keterbatasannya, di dalam seluruh jawaban Tuhan atas doa dan harapannya, disitulah nama Tuhan dimuliakan. Ya samalah seperti misalnya kalau ada anak-anak kita gitu ya merengek untuk dibelikan motor, padahal dia masih SMP begitu kan. Kan nggak serta-merta kita memberikannya ya sebagai orang tua. Ya. Karena bagaimana kemudian itu dampaknya perlu diperhitungkan, jangan-jangan kemudian itu malah memberikan vonis kepada orang tua bahwa orang tua kemudian tidak bijak gitu ya, memberikan kendaraan dan kalau itu tiba-tiba kemudian mengalami kecelakaan. Kan orang tua tidak bijak ya, memberikan kendaraan atau memberikan apa yang diminta oleh anaknya, tetapi ketika misalnya orang tua kemudian tidak memberikan, bukan berarti itu Tuhan tidak mau memberikan, atau bukan berarti sang ayah tidak mau memberikan jawaban. Ya, jawabannya adalah bahwa perlu ada suatu kematangan, kebijaksanaan di dalam memberikan segala sesuatu daripada menimbulkan hal-hal yang buruk atau menimbulkan kecelakaan. Nah, disitulah kemudian Tuhan juga dengan seluruh doa-doa kita tetap yakin ya bahwa jaminan terhadap jawaban doa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita pahami, sebagaimana memang segala sesuatu yang Tuhan berikan itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Jawaban doa kita adalah sesuai dan yang berdasarkan apa yang menjadi maunya Tuhan, tetapi juga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih dalam Tuhan Yesus, kami puji dan kami mau bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami yang terus boleh membimbing dan menuntun kami lewat kebenaran firman untuk mewujudkan seluruh kehidupan yang berkenan sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, tetapi juga baik itu di dalam keluarga maupun dalam kehidupan kami secara pribadi, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang dibimbing dan yang dituntun dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk melaksanakan dan menyatakan seluruh kebenaran firman di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami bersama-sama bersatu hati pada malam hari ini untuk menyerahkan kehidupan kami berbangsa dan bernegara di Indonesia, supaya Tuhan berkati baik Presiden bersama dengan Wakil dan seluruh jajaran Menteri, demikian juga para kepala daerah, aparat TNI maupun Polri, dalam seluruh upaya untuk dapat membijaki setiap pergumulan persoalan teristimewa di tengah-tengah situasi pandemi. Biarlah Engkau memampukan upaya-upaya dalam rangka mengatasinya dan lewat program vaksinasi yang sedang berjalan, supaya dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kami menyerahkan supaya kami dapat mengatasi pandemi ini khususnya di Indonesia bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Bapa di surga, kami berdoa sebagai gereja Tuhan, yaitu Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, yang Tuhan utus dan Tuhan panggil untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan dengan seluruh jajaran-jajaran jemaat GPIB yang ada. Dan biarlah Tuhan berkati Majelis Sinode sebagai pimpinan sinodal atau GPIB dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan segala kebijakan yang terbaik. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu keberadaan BP Mupel GPIB Jakarta Timur dalam keberadaannya untuk menjadi wadah kebersamaan gereja-gereja atau GPIB yang ada di wilayah Jakarta Timur, dalam kesehatian, bahkan berdoa bagi jemaat-jemaat yang bergumul pada saat ini di tengah-tengah situasi oleh karena mengalami musibah atau juga mengalami banjir. Kami juga berdoa menyerahkan kehadiran kami sebagai GPIB di Mupel Jakarta Timur dalam menghadapi pergumulan-pergumulan jemaat yang saat ini sedang mengupayakan gedung gereja, tempat ibadah. Biarlah semuanya Tuhan berkati segala upaya-upaya yang dilakukan. Kami serahkan keberadaan kami sebagai gereja, yaitu jemaat GPIB Nazaret, dalam seluruh pelayanan dan pelaksanaan panggilan pengutusan. Biarlah Tuhan berkati baik pendeta jemaat sekaligus ketua majelis jemaat, Pendeta Hendrik Yakob, dan juga bersama keluarga, bersama-sama dengan diaken penatua, unit misioner, dan bersama-sama dengan para pegawai, dan juga tim Inforkom multimedia, bahkan juga dengan seluruh warga jemaat dalam satu kebersamaan untuk dapat menjalani seluruh pelaksanaan panggilan pengutusan dengan bergandengan tangan, dengan mengupayakan satu jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah situasi dan pergumulan yang dihadapi. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu proses penyelesaian Tanah Waru, supaya dapat diupayakan dalam pimpinan-Mu yang menyertai baik majelis jemaat maupun tim kerja, supaya dapat mengupayakannya. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami peristiwa alam sehingga mereka merasakan bagaimana gempa bumi ataupun banjir yang mengakibatkan mereka kehilangan harta milik ataupun juga orang-orang yang mereka cintai. Mereka yang ada di pengungsian, Tuhan yang senantiasa juga memberikan kekuatan, bahkan juga bersama dengan relawan dan kami yang boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk meringankan beban penderitaan mereka. Kami mohon kasih-Mu bagi
warga jemaat kami yang lemah, yang kurang sehat, yang saat ini dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau rawat, Engkau jamah tubuh dan kehidupan mereka dengan kuat kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, yang boleh menyatakan kuat kuasa-Mu untuk memberikan kepulihan bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els de Freitas Ratulangi, Ibu Vike Jakobus Hondo, Ibu Rin de Freitas, Bapak Rega, Ibu Tin Nugroho Said Suyut, Bapak Denny Adam, Opa Ferry Jakobus, Ibu Maya Ferinusa Runtuwene, dan Ibu Susi Puri Mahua. Demikian juga warga jemaat kami, kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam keadaan pemulihan atau yang mau senantiasa mengalami kasih untuk dipulihkan oleh kuasa Tuhan dalam proses yang saat ini dijalani. Tuhan juga memberkati Ibu Mereile Priscilla Eluama, Ibu Novita Setiadi Adam, Monica Agustina, Ibu Eni Sapulete Maruto, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyoh Olei, dan Diaken Edward RM Yakobus. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan keberadaan mereka. Ya Bapa, inilah kami yang juga bergumul dengan segala persoalan yang kami hadapi secara ekonomi maupun kesehatan, bahkan psikis kami. Biarlah kami boleh melewati situasi dan masa krisis ini bersama-sama dengan Tuhan dan dengan pertolongan Tuhan. Inilah doa permohonan kami kepadamu yang kami naikkan dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hikmat-Nya diberikan agar kita memahami jalan-Nya yang menuntun kita pada keselamatan. Dengarlah ayat Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga kami beroleh keselamatan abadi. Kami juga bersyukur karena Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami dengan pemberian terbaik dari-Mu. Tolonglah kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai ucapan syukur atas kasih-Mu bagi kami. Pakailah seluruh hidup kami hanya untuk pekerjaan-Mu yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 10 Februari 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Perayaan ibadah syukur HUT 56 Pelkat PKP GPIB. Pada hari Kamis 18 Februari tahun 2021 pukul 10 sampai 12 WIB dilaksanakan perayaan ibadah syukur hari ulang tahun ke-56 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan atau PKP GPIB Lingkup Sinodal secara live streaming disiarkan langsung dari GP Jemaat Pancaran Kasih Depok dengan pemberita firman Pendeta Michiko Pinaria Saren STH. Media dari YouTube kanal Dewan PKP GPIB. Ibadah hari ulang tahun ke-56 PKP GPIB. Pada Minggu 21 Februari tahun 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dilaksanakan ibadah Minggu dalam rangka hari ulang tahun ke-56 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan atau PKP GPIB dengan tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Dan subtema perempuan yang menginspirasi. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi YouTube. Pemberita firman pada malam hari ini, Pendeta Ananda Pasaribu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Agape. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, pembaca Alkitab Delbert Moniharapon, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Cinta kasih Allah tidak hanya ditemukan dalam manisnya kehidupan, karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah yang disebut dengan beriman. Maka yang ketiga, teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang penuh pengharapan mampu melihat segala sesuatu melampaui penglihatan dunia. Tetap percaya dan tetap berpengharapan pada Yesus, karena pengharapan pada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Yes. Dan juga kita diciptakan Tuhan untuk menjadi harapan bagi orang lain. Ya, betul banget. Seperti itu. Tidak ada orang yang tercipta tidak menjadi harapan. Iya. Kita gali potensi kita, apa yang kita bisa berikan bagi orang lain. Iya.